definisi manajemen dana bank. Manajemen dana bank adalah proses pengelolaan sumber dan penggunaan dana secara efisien dan efektif guna mencapai likuiditas, profitabilitas, serta menjaga stabilitas keuangan. Kegiatan ini mencakup perolehan dana, penyaluran dana, pengendalian risiko, serta pengelolaan biaya dana. Tujuan manajemen dana bank. Apa sih tujuan manajemen dana bank? Yang pertama, memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang perusahaan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Selanjutnya, yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Selanjutnya, yang keempat, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, lebih menekankan kepada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen dana bank. Apa sih itu ruang lingkup manajemen dana bank? Yaitu satu, sebagai aktivitas dalam rangka penghimpunan dana dari masyarakat. Yang kedua, berupa ajakan promosi yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, sebagai lembaga perantara, filsafat yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Ini adalah perencanaan jumlah dana bank. Nah, kenapa sih perencanaan jumlah dana bank itu diperlukan? Perencanaan jumlah dana bank diperlukan untuk menetapkan dana yang dibutuhkan sehingga pengendalian dapat dilakukan. Perencanaan yang baik harus didasarkan atas analisis data dan informasi. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan jumlah dana bank antara lain: yang pertama, undang-undang perbankan dan surat edaran bank sentral. Yang kedua, situasi moneter dan keadaan perekonomian. Yang ketiga, pendapat masyarakat atau EBC dan besarnya biaya hidup. Yang keempat, jumlah bank saingan dan besarnya cost of fund yang berlaku. Yang kelima, capital adequacy ratio atau disebut CAR, atau rasio kecukupan modal dan Bank for International Settlements atau BIS. Penentuan besaran dana bank. Untuk menentukan besaran dana bank secara absolut itu sulit, tapi besaran dana bank dapat ditentukan berdasarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah ketentuan pemerintah. Pemerintah selalu menetapkan besaran dana modal sendiri. Setiap bank negaranya masing-masing. Penentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar, Kepres, atau Surat Edaran Bank Indonesia. Yang kedua, kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. KPMM atau KAR adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan aktiva ketimbang menurut risiko. Yang ketiga, area operasional bank. Kebutuhan dana bank akan semakin besar jika area operasionalnya semakin luas, meliputi nasional dan bahkan internasional. Yang keempat, produk jasa bank. Kebutuhan besaran dana bank dipengaruhi oleh banyaknya produk jasa yang akan dilayaninya. Apabila produk jasa banyak, maka dana bank yang dibutuhkan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima adalah tujuan bank. Dana bank akan dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai bank bersangkutan. Semakin banyak laba yang ingin diperoleh, maka semakin besar dana bank yang dibutuhkan. Yang keenam adalah pimpinan bank. Kebutuhan modal bank juga dipengaruhi kecakapan dan profesionalisme pimpinan bank. Yang ketujuh adalah kebutuhan likuiditas yang dimiliki. Artinya, jika alat-alat likuid yang dimiliki sangat terbatas, ada kemungkinan untuk memenuhi likuiditas yang diambil dari modal yang bersangkutan. Yang kedelapan, tingkat kualitas dari aset. Artinya, semakin banyak aset yang produktif seperti kredit lancar dan rekening aset, maka kebutuhan akan modal semakin mudah dipenuhi. Yang kesembilan, struktur dari tabungan. Artinya, apabila biaya tabungan semakin banyak, akan semakin sulit untuk dapat memenuhinya. Yang ke-10, tingkat kualitas dan sistem operasional bank. Artinya, semakin baik operasional bank, maka efisien serta produktif bersangkutan. Dan terakhir yang ke-11, tingkat kualitas pemilik bank. Artinya, jika pemilik bank selalu menginginkan agar banknya semakin kuat dan besar, kebutuhan modal akan semakin terpenuhi karena laba yang diperoleh diinvestasikan kembali. Nah, kemudian ada namanya sumber-sumber dana bank.
Mari kita bahas. Merupakan segala bentuk dana yang diperoleh oleh bank untuk menjalankan kegiatan operasional dan penyaluran kredit. Secara umum, sumber dana bank dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada dana pihak ketiga, dana pihak kedua, dan dana pihak pertama. Mari kita bahas satu persatu. Untuk pertama ada dana pihak ketiga. Dana yang berasal dari masyarakat umum. Ini merupakan sumber dana terbesar bagi bank. Contohnya seperti giro atau demand deposit. Kemudian ada tabungan atau saving deposit, dan juga ada deposito atau time deposit. Yang kedua ada dana pihak kedua. Dana ini dana yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan lainnya atau antar bank. Contohnya ada pinjaman antar bank atau interbank, call money, dan ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI sebelum digantikan oleh SBN dan instrumen moneter lain. Kemudian ada repo atau repurchase agreement, dan yang terakhir ada dana pihak pertama atau modal sendiri. Dana ini berasal dari pemilik bank itu sendiri atau dari hasil laba yang ditahan. Contohnya ada modal disetor oleh pemilik atau pemegang saham, cadangan laba ditahan, laba tahunan berjalan, modal tambahan melalui penerbitan saham baru atau right issue. Kemudian ada yang namanya prinsip manajemen dana bank, prinsip penggunaan dana. Sini dana jangka pendek untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk investasi jangka panjang. Komponen penentu harga produk manajemen, di antaranya ada total biaya dana atau cost of fund, biaya untuk memperoleh simpanan termasuk cadangan wajib. Terus ada laba yang diinginkan, keuntungan yang diharapkan bank atau pemberian kredit, dan ada cadangan risiko kredit macet, cadangan untuk menutup risiko kredit bermasalah, dan ada biaya operasi, biaya kegiatan operasional bank. Kemudian ada yang terakhir ada pajak. Pajak ini dikenakan atas pemberian fasilitas kredit. Untuk kesimpulannya, secara umum sumber dana bank berasal dari bank itu sendiri, masyarakat, dan lembaga keuangan lainnya. Hal terpenting bagi bank adalah bagaimana mengelola sumber dana yang tersedia, terutama dari masyarakat, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan.